Selamat pagi anak-anak kelas 8 di SMP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran PPKN untuk pertemuan kita yang ke-8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai bagaimana sifat dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana materi kita sebelumnya atau materi minggu lalu adalah membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi berikut ini, siswa-siswi harus mampu memahami bagaimana sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan literasi kita hari ini, siswa-siswi silahkan mengerjakan pretest pada link Google Form yang telah diberikan. Kemudian kalian baca buku PKN halaman 38-40. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Jadi, sifat konstitusi dikelompokkan yaitu konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta fleksibel dan rigid. Kalau konstitusi tertulis artinya konstitusi tersebut tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Kalau tidak tertulis artinya konstitusi tersebut tidak tertulis dalam suatu naskah. Kemudian, konstitusi juga dikatakan fleksibel atau rigid. Itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, cara mengubah undang-undang dasar. Dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit. Namun, jika cara mengubah undang-undang tersebut sulit disebut dengan rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti zaman. Konstitusi fleksibel jika mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman. Namun, jika tidak bisa mengikuti perkembangan zaman disebut dengan rigid. Biasanya, undang-undang dasar itu yang mudah diubah dan mudah mengikuti perkembangan zaman hanya memuat aturan-aturan pokok saja, memuat garis-garis besar penyelenggaraan negara. Perlu senantiasa diingat bahwa negara Indonesia juga begitu. Masyarakat Indonesia bertumbuh, zaman berubah, serta dinamika kehidupan masyarakat tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, makin supel sifat aturan tersebut akan semakin baik. Jadi, kita harus menjaga supaya sistem undang-undang dasar tidak tertinggal oleh zaman. Jangan sampai kita membuat undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan atau keadaan zaman. Nah, setelah kita mempelajari sifat undang-undang dasar secara umum, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat dari undang-undang dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tertulis, artinya rumusannya jelas serta mengikat bagi penyelenggara negara maupun warga negara. Kedua, singkat dan supel, artinya memuat aturan-aturan yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Dalam kedudukan yang sedemikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi, di mana fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Sebagai alat kontrol,
untuk melihat apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, digunakan sebagai pengatur untuk melihat bagaimana kekuasaan negara tersebut disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu, berfungsi untuk melihat dan menentukan hak dan kewajiban warga negara, aparat negara, dan negara. Adapun kesimpulan kita hari ini, Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk perundang-undangan harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertulis. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Dan sifat Undang-Undang Dasar adalah tertulis, singkat, dan supel, serta memuat norma dan kedudukannya tertinggi. Untuk tugas mandiri yang ke-8, silahkan kalian kerjakan tugas halaman 41 pada buku PKN halaman 41 ya. Untuk yang online, kalian kerjakan kirim ke Discord. Kemudian untuk yang blended learning, kalian bawa saat konsultasi di sekolah. Materi pertemuan berikutnya adalah mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kalian boleh pelajari di rumah. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.